Tapi kok makin kesini makin kurang gitu. Saya itu lagi teleponan sama teman saya. Teman atau pacar? Pas saya teleponan gitu kan, dia itu ada di samping pohon itu, di atas genteng itu. Posisinya di situ terus? Iya, posisinya di situ terus, nggak bergerak sama sekali. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi sama saya Dr. Cindy. Kali ini di SCS. Dan SCS-nya saya nggak sendirian, tapi sama editor saya. Namanya siapa, Pak? Septian. Jadi Septian ini, saya udah bilang kan, Septian ayo buat konten SCS dong. Terus ada cerita nggak? Ada. Tapi dia malu-malu. Jadi ini habis ngedit, dan sekalian kan sebelum pulang dia udah langsung aja cerita. Jadi pada nanyain editornya siapa sih gitu loh, Septian loh. Jadi silakan nama lengkap di balik layar. Dan selama ini tuh orangnya agak-agak malu-malu gitu, tapi malu-malu terus muncul gitu kan tiba-tiba. Coba perkenalan dulu, namanya siapa? Namanya Septian Adewa Yudi. Ya, terus tinggi badan? Tingginya kurang tahu. Soalnya nggak pernah ngukur. Oh, nggak pernah ngukur. Berat badannya berapa? Saya Berat kerjain badan dulu teman-teman. kurus sih, nggak gemuk-gemuk banget. Maksudnya ya ramping lah gitu. Iya. Ya udah. Jadi ini mau SCS tapi kok jadi ini ya? Jadi ketawa-ketawa. Gini teman-teman, kita mau cerita tentang SCS. Jadi pertama kali kenapa kita kasih nama SCS itu kenapa, Septian? Soalnya bingung, nggak ada nama kan. Udah nanya-nanya di IG juga. Oh iya? Iya Oh kan, iya, yang waktu kemarin itu, ya? Di Ask Me Question juga. Terus kita mikir berdua, Iya, dapat karena- juga namanya. Nah, apa dapatnya apa nih namanya? Namanya SCS aja. Awalnya tuh diari horor. Iya, diari horor. Terus Cindy cerita horor gitulah ceritanya. Iya. Terus Siror gitu kan. Siror, Cindy. iya. Terus kayaknya Cindy cerita hantu SCH. Oh, kayaknya kurang deh. Apa diganti Cindy cerita setan. SCS gitu. Oh, kayaknya enak gitu disebutin ya. Oke, udah Iya. dimasukin dan dimasukin. Tapi kok kayak kenal gitu. Nama SCS, rupanya RCS. Ricis lu pernah buat juga. Udah terlanjur kan, nggak apa-apa, teman-teman. Oke, langsung aja. Sebelum mulai jangan lupa untuk Subscribe. subscribe dulu. Nanti aneh nggak, Septian? Udah syuting terus ngedit video sendiri gitu kan, muka sendiri. Aneh sih. Malu nggak? Jarang masuk in frame Oh, soalnya. jarang masuk in frame. Oke, langsung aja. Kita mau cerita apa? Masa-masa saya PKL. Jadi teman-teman, Septian ini mau cerita tentang masa-masa PKL. Iya. Nah, kita langsung mulai aja ya. Masuk, silahkan diceritakan. Jadi saya mendengarkan dengan baik. Jadi pas waktu itu saya PKL di salah satu studio animasi di Bandung. Nah, saya itu ngekos waktu itu, nggak terlalu jauh tempatnya. Di kosan itu suasananya juga awal-awal sih, buat awal-awal itu lumayan nyaman lah. Tapi kok makin kesini makin kurang gitu. Pas waktu itu malam-malam saya itu lagi teleponan sama teman saya. Teman atau pacar? Dulu sih pacar, teman. Oh ya, sekarang ya. Terus? Waktu itu malam sempet teleponan tuh sekitaran jam 12-an lah. Pas teleponan itu yang lain kan pada di kamar gitu ya. Lagi waktu itu lagi ada problem, biasalah anak muda pacaran. Oh iya. Problem terus. Boleh ceritakan problemnya? Oh. Jangan jadi gosip ya. Terus. Udah gitu, pas lagi saya teleponan, ada sosok wanita memakai gaun putih gitu. Dia menampakkan wujudnya di depan saya gitu, nggak di depan juga tapi rada jauhan gitu. Kira-kira berapa meter gitu? Kalau kira-kira sih paling ya kisaran 10-20 meteran gitulah. Jelas gitu terlihat. Waktu itu saya nggak pakai kacamata soalnya kan saya mins gitu ya. Udah gitu pas teleponan gitu kan, ini apa gitu, awalnya ngiranya plastik gitu nyangkut atau apa, tapi pas saya ke dalam ngambil kacamata kan, udah gitu pas saya pakai, oh ternyata dia. Serius? Iya. Orang panjang gitu. Guys, jadi kita syutingnya malam loh teman-teman. Ini nggak malam juga sih ya, sekitar jam 9, tapi hening si baby udah tidur juga. Jadi agak-agak gimana gitu. Jadi panjang gitu rambutnya panjang. Rambutnya hampir setara sama gaunnya sih. Kan depan kosan kita itu ada rumah warga, cuman rumah warga itu jarang juga ditempatin.
paling juga ada orang keluar masuk itu malam, kurang tahu itu orangnya kerja malam atau gimana gitu. Jadi itu jam 12 malam. Jam 12-an. Jadi rumah kayak rumah lama gitu, banyak tanaman-tanaman merambatnya juga. Jadi di atas gentengnya itu dia ada satu pohon apa gitu ya. Depannya sih pohon mangga, cuman belakangnya kurang tahu tuh pohon apaan. Cuman Gede, lumayan gede, iya mirip-mirip kayak gitu. Pas saya teleponan gitu kan, dia itu ada di samping pohon itu, di atas genteng itu. Kosan saya kan 2 lantai, nah saya itu di lantai 2-nya gitu. Itu sendiri posisinya Septian waktu itu? Iya, waktu itu sendiri, soalnya teman-teman pada kedinginan, waktu malam itu juga emang dingin. Lagi abis hujan gitu kan sorenya, teman-teman pada di dalam, pada kedinginan, pada pengen tidur duluan gitu. Ini PKL di mana? Di Bandung. Di Bandung. Iya. Nah, terus diliatin tuh kira-kira berapa lama? Pas saya ngeliatin, itu kan saya sempat masuk dulu kan ngambil kacamata. Jadi ngambil kacamata mau make sure gitu, mau konfirmasi. Iya, mau konfirmasi lah ibaratnya gitu. Wah, berani banget Septian. Soalnya udah sering juga kan pas zaman sekolah juga. Zaman sekolah juga sering juga, pernah juga. Iya, pernah nanti juga. Next konten ya teman-teman ya. Udah gitu, pas saya kan pertama nggak pakai kacamata itu ngelihatnya buram, kirain saya apa nih, perasaan dari tadi nggak hilang-hilang. Udah gitu saya ke dalam ngambil kacamata, ternyata jelas tuh. Nah saya itu teleponan tapi sambil mengarah ke si dia, merhatikan terus, jadi saling ngeliatin gitu ibaratnya. Itu ngeliat juga Septian juga? Iya, dia ngarah ke saya juga, soalnya mau ngarah ke siapa lagi, orang di situ yang masih berdiri cuman saya gitu. Nah, pertanyaannya saat itu juga apa yang Septian rasakan? Deg-degan atau karena lagi sama pacar kan, fokusnya ke pacar? Pas saat itu kan lagi problem juga, lagi berantem gitu kan. Kan namanya orang lagi ngurusin problem kan masih pusing gitu. Iya, iya. Tapi kalau saya merhatiin sih kayak ya udahlah, nggak ganggu ini, biarin aja gitu. Jadi nggak terlalu kepikiran juga sih, tapi mikir juga dia itu ngapain masih muncul di situ terus. Terus nggak diomongin nih sama pacarnya? Kayak aku liat ini nih gitu, aku liat ini nih gitu. Pas lagi teleponan itu nggak diomongin, soalnya kan nggak enak juga, udah malam, takutnya. Dulu sih pemikiran anak muda tuh misalnya ngomongin dalam hati gitu ya, ngomongin dia gitu dalam hati, takutnya dia tahu juga gitu kan. Iya, iya. Dulu kan apa, masih umur 16-an lah, 16-17, umuran gitu kan masih labil juga kan. Tapi itu kayak kalau di film-film agak-agak serem sih. Iya. Teman-teman, kalau teman-teman yang merasakan jadi posisi Septian waktu itu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu bakal rasakan? Apakah kabur ataukah dibanting handphonenya atau gimana? Komen di bawah ya teman-teman ya. Nah, terus itu berapa lama kira-kira dilihatin kayak gitu? Pas teleponan itu kan selama kurang lebih 30 menit lebih lah. Soalnya kan iya problem juga. Kalau teleponan kan kadang ada ngomong, ada diemnya juga gitu, nungguin. Posisinya di situ terus? Iya, posisinya di situ terus, nggak bergerak sama sekali. Awalnya saya nggak berdiri di situ. Pertamanya itu di tangga, jadi di depan kamar itu di sebelah kirinya ada tangga ke lantai 3. Di lantai 3 itu buat ngejemur. Karena di atas itu gelap ya, saya juga merinding. Makanya saya berdiri di situ ngadep ke sono. Itu sekali aja atau sering? Sekali aja sih. Kalau sering nggak juga, soalnya kan tergantung kitanya juga ngeresponnya. Kalau di sana sempat ini nggak sampai mimpi, kebawa mimpi buruk atau ditindih, pernah gitu nggak ngerasain? Kalau mimpi-mimpi gitu nggak pernah sih. Waktu itu juga pernah kan, jadi pas PKL itu ada liburnya ya, Sabtu Minggu gitu biasanya libur. Nah itu biasanya anak-anak itu pas libur dia pada pulang ke Bogor gitu, pulang ke rumahnya. Jadi pernah tuh 1 atau 2 hari gitu saya ditinggal sendiri di situ, di kosan, jaga kosan jadinya. Ya di situ emang ada beberapa keanehan sih, cuman ya nggak terlalu ini. Paling kayak tiba-tiba lampu mati, lampu kosan sendiri tuh mati, di luar nyala. Enggak, jadi saya kan lagi di dalam posisinya, pintu itu ngebuka, soalnya kan nggak ada orang juga, sepi. Jadi saya nyari angin juga lah sekalian, pintu tuh dibuka, pintu kosan. Saya lagi duduk itu, lagi masak-masak. Nah tiba-tiba pas lagi saya masak-masak, lampu kamar itu mati. Tapi saya ngeliat di luar, lihat kosan yang di lantai dasarnya itu dia nyala, lampu kamar sebelah juga nyala. Berarti kamar Septian doang? Kamar saya doang yang mati. Tadinya niatnya pengen ngabarin itu mati lampu, takutnya listrik belum bayar atau apa kan. Pas pengen ngabarin itu tiba-tiba hidup lagi, hidup sendiri aja gitu. Itu sekali aja atau pernah lebih dari sekali? Berkali-kali lah ada. Sedangkan kamar yang lain nggak pernah kayak gitu? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah tanya ke yang pemilik rumahnya, ini mungkin kamarnya
lampunya bermasalah atau apa gitu? Kata yang punyanya sih nggak bermasalah, soalnya itu kosannya kosan baru. Nah kita juga itu orang penghuni pertama lah yang nempatin kosannya, tapi yang orang-orang biasanya ngekosnya itu di lantai bawah, cuman kan karena kita orang baru yang bawah itu udah penuh, jadi sisanya yang di lantai atas. Selain mati lampu ya paling sering ngerasa ada selewat-selewat gitu, ada yang merhatiin juga pernah. Kalau saya sih orangnya cuek aja gitu kalau misalnya kayak gitu. Jadi mungkin Septian ini lebih peka, bisa merasakan gitu ya? Iya, atau bisa mendengar gitu nggak? Atau gimana? Melihat? Kalau mendengar jarang, kalau melihat kadang-kadang lah. Tapi kalau merasakan, kalau kata teman-teman sih bisa gitu. Soalnya saya juga punya teman saya itu indigo. Nah terus setiap kali saya ngerasain, dia ngejelasin. Jadi kalau misalnya saya ngerasa sesuatu itu, ini ada apa nih, perasaan gak enak, di situ kayak ada yang merhatiin. Nah teman saya ngejelasin, di situ mah ada ini gitu ya. Udah biarin aja, cuekin. Nah dari situ saya belajar kan, kalau misalnya ada mulai kerasa biasa saya nyuekin gitu. Dan sambil baca doa mungkin? Iya, baca-baca gitu, istighfar atau apa gitu. Terus kejanggalan yang lain? Paling di rumah ini paling suka ada Di rumah sini. Kalau lagi ngedit kan, soalnya ngedit sampai malam juga kan. Iya ya, mungkin boleh buat next konten juga ya. Mungkin Septian ini seperti, kan namanya Septian orang asing kan? Iya. Orang asing selain di rumah Orang ini. baru. Bisa aja kan orang asing kan tidak ada yang merasakan juga. Silahkan mengedit. Oke, terima kasih teman-teman, ini konten pertama sama editor. Dan ternyata pas saya pertama kali buat konten SC, saya ceritain yang saya alami di kosan yang dulu banget, kosannya orang-orang Belanda gitu. Dan saya merasakan itu. Pas lagi ngedit, Septian juga cerita, saya juga pernah ngerasain ini, Dok, gini-gini kan. Wah, langsung aja dibuat, diceritain karena banyak yang minta gitu teman-teman. Kalau teman-teman masih pingin kita bahas lagi SCS yang lain, karena masih banyak kisah-kisah yang lain termasuk di rumah-rumah yang lain, langsung aja komen di bawah, atau komen tentang yang lain, request yang lain juga boleh, beauty tips, health info, langsung aja karena nanti langsung diedit sama si Septian. Oke, jangan lupa subscribe. Dan juga IG kita, saya dan Septian ini, IG-nya yang mau kenalan. Silahkan gede-gede ya nama IG-nya Septian ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa terus berdoa, jaga pola hidup sehat juga, jangan begadang, jangan sering-sering capek, dan terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.